Oke, di pertemuan kali ini kita membahas variabel dan tipe data untuk bahasa Python. Apa itu variabel? Nah, seperti inilah ilustrasi dari variabel. Jadi variabel ini merupakan tempat menyimpan data, sedangkan tipe data adalah jenis data yang tersimpan dalam variabel. Seperti contohnya, variabel itu saya ibaratkan seperti toples. Ya, toples kan tempat menyimpan data ya. Kemudian toples tersebut saya isi kerupuk. Nah, kerupuk itu ibaratnya adalah tipe data. Jadi toples itu variabel, kerupuk itu tipe data. Toples itu tempat menyimpan data, kerupuk itu jenis datanya. Gitu. Jadi seperti itu, variabel tempat menyimpan data, tipe data adalah jenis data yang tersimpan dalam variabel. Nah, ini konsep variabel ini harus kalian pahami karena di semua bahasa pemrograman variabel ini pasti dipakai. Tidak mungkin tidak. Seperti itu ya. Kemudian di Python untuk membuat variabel itu sangat mudah sekali. Ya, cukup tuliskan nama variabel sama dengan nilainya apa. Nah, ini contohnya. Contohnya kita membuat variabel namanya variabel underscore q sama dengan ini isi variabel. Jadi ini isi variabel ini itu datanya, terus variabel q ini adalah variabelnya. Contoh yang lain, misalnya ini variabel 2 sama dengan 20, artinya nilai 20 ini tersimpan dalam variabel 2. Jadi variabel 2 ini isinya adalah nilai 20. Kemudian untuk melihat isi variabel, kita bisa menggunakan fungsi print. Print ini adalah fungsi untuk mencetak. Kita bisa mencetak variabel dengan cara memanggil nama variabel di dalam parameter fungsi print. Oke. Mungkin supaya lebih paham, ini saya contohkan menggunakan Anaconda ya. Nah, ini Python, seperti yang saya contohkan tadi, bahwa kita misalkan punya variabel 2 sama dengan 90. Di Python ini kita tidak perlu titik koma untuk mengakhiri statement. Nah, ini secara default atau secara otomatis nilai 90 ini akan tersimpan dalam variabel 2. Nah, kemudian kalau mau mencetak atau menampilkan nilai variabel 2 tinggal ketikkan print dalam kurung variabel 2. Nanti dia akan mencetak nilai 90 seperti ini. Ini contohnya kita menggunakan tipe data number ya. Tipe data number, kalau misalkan kita ingin mencetak string atau tipe data yang bentuknya teks, kita bisa menuliskan seperti ini. Misalkan IK1D. Oke, secara default kalau kita memberikan petik seperti ini, nanti Python akan mengetahui kalau tipe data dari IK1D adalah tipe data string. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba untuk mencetak nilai dari variabel 3, maka isinya adalah IK1D. Seperti itu untuk membuat variabel. Sesimpel itu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita sudah mengetahui cara untuk membuat variabel. Caranya sangat gampang sekali. Cukup tuliskan nama variabel sama dengan nilainya apa. Untuk mencetak, kita bisa menggunakan fungsi print. Ya, terus aturan penulisan variabel. Untuk nama variabel ini diawali menggunakan huruf garis bawah. Contoh nama, underscore namaku. Pokoknya kita boleh menggunakan awalan garis bawah untuk membuat variabel. Kemudian kita juga bisa memberikan nilai variabel itu seperti ini.
underscore seperti ini, variabel underscore ku itu juga boleh. Yang nggak boleh adalah kita membuat variabel yang diawali angka. Misalkan seperti ini. Misalkan saya membuat variabel 3 strip seperti ini. Ya, ini tidak boleh. Kita tidak boleh menuliskan nama variabelnya itu pakai angka. Kita juga tidak boleh menuliskan nama variabel itu pakai keyword yang ada di Python. Misalkan Python itu punya keyword class. Kita tuliskan kelas sebagai variabel, kita jadikan kelas sebagai variabel seperti ini, ya dia juga akan error karena kelas ini merupakan keyword yang ada di Python. Itu. Jadi tidak boleh menuliskan nama variabel pakai angka, pakai keyword itu nggak boleh. Yang boleh adalah kita bisa pakai underscore seperti ini. Atau kalau pengen gampang ya langsung tulis nama variabelnya itu tanpa underscore seperti ini. Namaku seperti ini. Oke, kemudian variabel ini bersifat case sensitif, artinya huruf besar dan huruf kecil ini dibedakan. Misalkan variabel underscore KU dan variabel underscore KU. Keduanya mungkin secara pelafatan sama ya, bacanya sama, cuma nanti variabel yang pertama dan yang kedua ini itu nilainya berbeda. Jadi karena variabel KU yang pertama K-nya besar, maka dia akan berbeda dengan variabel KU yang K-nya kecil. Jadi huruf besar dan huruf kecil di Python itu dibedakan. Terus yang saya jelaskan tadi bahwa nama variabel itu tidak boleh menggunakan kata kunci atau keyword. Misalkan if, well, for itu nggak boleh. Jadi dibiasakan atau diusahakan kita membuat nama variabelnya itu tanpa menggunakan keyword. Karena masih banyak nama-nama yang bisa digunakan untuk membuat variabel. Seperti itu. Ya, kemudian misalkan kita pengen menghapus variabel, kita bisa menggunakan fungsi del. Ya, tinggal tuliskan saja del dalam kurung nama variabelnya. Misalkan di sini saya mau menghapus variabel nama, maka di sini saya tulis del nama. Kemudian saya cek apakah nama ini variabelnya masih ada atau enggak dengan cara mengetikkan perintah print. Seperti ini. Oke, jadi untuk Python yang kita pakai adalah Python versi 3. Kalau Python versi 3 ini, perinya ini ada kurungnya. Kalau yang ini, contoh di slide ini kita menggunakan Python versi 2. Oke, di sini ketika kita sudah berhasil menghapus variabel, maka ketika kita mencetak variabel, maka akan muncul error seperti ini. Pesan errornya adalah name nama is not defined. Artinya nama ini variabel nama ini belum didefinisikan karena kita sudah menghapus variabel nama. Ya, di sini kita lihat pada pernyataan terakhir kita mendapatkan name error, artinya variabel tidak ada di dalam memori alias sudah dihapus. Ya, tadi kita bahas tentang variabel, sekarang kita beranjak ke tipe data. Cara mengisi nilai variabel ditentukan dengan jenis datanya. Misalkan untuk tipe data teks atau string, maka harus di-output dengan tanda petik. Jadi kalau kita mau menuliskan teks atau menuliskan tipe data string, itu harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Sedangkan untuk angka atau integer dan boolean itu hanya ada nilai true dan false, itu tidak perlu diberikan tanda petik. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya misalkan kita membuat variabel namaku, tipe datanya adalah string. Di sini karena data yang kita masukkan adalah teks, maka di sini ada petiknya.
Kemudian umur karena dia angka, tidak ada petiknya. Tinggi juga demikian, karena dia menyimpan angka, jadi tidak ada petiknya. Seperti itu. Jadi paham kan ya perbedaan antara string atau antara data teks dengan data angka dan boolean. Kalau angka dan boolean tidak pakai petik, kalau string pakai petik. Oke, kita masuk lagi ke tipe data. Nah, karena mungkin kalian masih awam tentang bahasa pemrograman, apalagi bahasa pemrograman Python, di sini Python menyediakan sebuah fungsi yaitu type yang ketika kita ketikkan atau kita panggil fungsi type ini, maka Python akan menunjukkan jenis tipe datanya. Misalkan di sini kita mempunyai variabel usia sama dengan 20. Kalau misalkan kita tulis type usia, maka Python akan memberitahu bahwa variabel usia ini tipe datanya adalah integer. Di sini integer kalau di Python ditulis int seperti ini. Nah, kemudian di sini usia sama dengan petik 20. Nah, kalau dilihat kan di sini angka ya 20. Nah, tetapi kenapa di sini tipe datanya string? Kenapa? Ya, karena di sini ada petiknya. Jadi kalau yang ada petiknya itu pasti dikenali sebagai tipe data string. Atau kalau di Python tulisannya str seperti ini. Walaupun dia 20. Terus untuk tipe data di Python, petik 1 maupun petik 2 itu tidak masalah, tetap bisa dieksekusi, tetap bisa di running. Seperti itu. Jadi di sini misalkan kita tulis nilai usia itu 20, yang pertama pakai petik 2, yang kedua pakai petik 1, itu tetap dikenali sebagai string. Kalau di bahasa pemrograman lain, petik 1 ini tipe datanya adalah char atau karakter. Tapi kalau di Python tidak ada tipe data char, adanya string, number, dan boolean. Oke. Kemudian di sini kita tuliskan 20,5. 20,5 ini angka. Cuma karena dia ada komanya, 20,5 ada komanya, maka di sini Python akan memberitahu kalau tipe data usia ini adalah float. Jadi kalau angkanya itu bukan pecahan atau bilangan bulat, maka tipe datanya integer. Tapi kalau misalkan angkanya itu ada komanya atau pecahan, maka tipe datanya float. Seperti itu. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, terus ada satu tipe data lagi yaitu boolean. Boolean ini hanya ada dua nilai yaitu true dan false. True itu benar, false itu salah. Nah, untuk penulisan boolean itu harus hati-hati karena di sini kita menuliskan nilai true ini T-nya harus besar. Kalau misalkan T-nya kecil seperti ini, maka akan muncul name error seperti ini. T-nya harus besar. Pokoknya kalau kita ngetik kok tulisannya berwarna, berarti tulisan kita benar. Nah, terus kalau kita type usia maka muncul tipe datanya bool seperti itu. Oke, contohnya seperti ini ya. Misalkan umur 87,6. Oke, kira-kira kalau saya tuliskan type umur seperti ini, tipe datanya apa? Float. 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 Ya, betul, float. Oke, kita coba lagi ya. Kalau misalkan saya punya seperti ini, kira-kira tipe datanya apa? String. String. Ya, betul ya.
Ini umur 1, sorry. Ya, string. Jadi kita lihat meskipun di sini angka, tetapi karena di sini ada petik, maka tipe data dari umur 1 adalah string. Ya, betul. Seperti itu ya. Jadi harus hati-hati. Kita lihat apakah dia ada petiknya atau enggak. Karena kadang banyak yang terkecoh dengan dengan petik dan tanpa petik. Seperti itu. Oke. Secara umum, di Python ini terdiri dari 3 jenis tipe data. Kita sebut tipe data primitif karena tipe datanya hanya terdiri dari tipe data tersebut, atau tipe datanya sudah tidak bisa lagi dipecah ke tipe data yang lain. Nanti ada tipe data primitif, ada tipe data reference. Kalau tipe data reference itu contohnya list, dictionary, tuple. Kalau yang ini, yang tipe data angka, teks boolean, ini tipe data primitif karena memang sudah tidak bisa dipecah ke tipe data yang lain. Ya, kita akan bahas satu persatu mengenai 3 jenis tipe data ini. Yang pertama adalah tipe data angka. Tipe data angka di Python itu dibagi menjadi 2, yaitu integer dan float. Integer itu untuk bilangan bulat, float itu untuk bilangan pecahan. Ya, saya yakin kalian sudah paham ya, tadi sudah benar jawabnya. Oke, di sini contohnya misalkan kita punya variabel harga. Ya, di sini karena harga 12.000, maka tipe datanya integer. Di sini berat, tipe variabel berat nilainya 23,12. Karena ada komanya, maka tipe datanya float. Kita juga bisa mengetikkan seperti ini. Misalkan jarak 3E10. Itu maksudnya adalah 3 kali 10 pangkat 3. Jadi kalau misalkan ada tipe data yang seperti ini ya, misalkan jarak 3E3 berarti dia itu 3 kali 10 pangkat 3. Pangkat 3 seperti ini. Jadi nanti hasilnya adalah 3.000. Seperti itu. Kalau misalkan 5E5 berarti apa? 5 kali 10 pangkat berapa? Pangkat 5. Ya, pangkat 5. Berarti berapa? 5.000. 500.000 ya. Nolnya ada 5. Oh, iya. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa menuliskan nilai float ini seperti ini. Ini untuk float ya. Ini bukan integer. Dan karena float, maka dia tetap ada komanya. Walaupun di sini 3.000 itu bulat, tetapi kalau di float nanti tetap ada komanya. Tapi komanya koma 0. Ya, E ini merupakan eksponen. Eksponen 10 pangkat 3 seperti itu contohnya. Oke, seperti itu untuk tipe data angka. Ada integer, ada float. Kita lanjut ke tipe data boolean. Tipe data boolean ini merupakan tipe data yang sangat simpel karena nilainya hanya ada 2, yaitu true dan false, atau 0 dan 1. Penulisan true dan false itu huruf pertamanya harus kapital dan tanpa petik. Jadi kalau nulis seperti ini ya, kapital dan tanpa petik. Kalau kita misalkan salah nulis, misalkan menang, kita tulis true seperti ini, dia akan error. Yang benar adalah true T-nya besar. Atau false F-nya besar, seperti ini.
Atau bisa direpresentasikan dalam angka, kalau 0 itu artinya false, kalau 1 itu artinya benar. Nah, seperti contohnya, misalkan bergerak sama dengan true, nyala sama dengan 1, walaupun sebenarnya tipe datanya integer, tapi bisa juga menjadi bool. Nah, nanti kita akan lihat contohnya. Sebenarnya untuk boolean ini sering dipakai untuk perbandingan. Jadi nanti kalau kita sudah menjumpai percabangan atau condition pakai if else, itu berarti nanti kita akan menerapkan nilai perbandingan, di mana nilai perbandingan itu biasanya nilainya adalah true dan false. Jadi nanti tipe data boolean ini akan sangat dipakai ketika kita membandingkan dua kondisi. Nanti akan dibahas lebih khusus di materi mengenai percabangan. Lanjut ke tipe data teks. Tipe data teks dibagi menjadi dua lagi. Oh, ternyata masih ada lagi ya, yaitu char dan string. Kalau char atau karakter itu petiknya 1. Kalau string petiknya 2. Seperti ini. Tapi ya kita coba ya. Kalau kita coba untuk menuliskan alfabet, misalkan A seperti ini, kita lihat type alfabet. Ya, tapi kalau di sini tetap dianggap sebagai string, walaupun cuma satu ya, cuma satu karakter yaitu A. Kalau di bahasa pemrograman lain itu ada tipe data karakter. Tapi kalau di Python semua yang pakai petik, baik petik 1 maupun petik 2 itu dianggap sebagai string. Ya, seperti ini. Jadi sebenarnya karakter itu di Python tidak dikenali. Tapi kalau di bahasa pemrograman lain, karakter itu dikenali. Dan kalau di bahasa pemrograman lain, semisal Java, karakter itu hanya terdiri dari satu huruf saja. Seperti contohnya di sini, R. Kalau string itu kumpulan karakter. Misalkan aku lagi makan, aku sedang nge-zoom, aku belajar dasar pemrograman, contohnya seperti itu. Lalu untuk penulisan tipe data teks itu harus diapit tanda petik, bisa menggunakan petik tunggal, bisa menggunakan petik ganda seperti ini, bisa menggunakan 3 seperti ini, tapi biasanya yang menggunakan 3 atau ini double 3 seperti ini itu biasanya orang yang kurang kerjaan. Tapi sebenarnya petik 3 ini bisa dipakai untuk menulis alamat seperti ini, untuk menyimpan data yang ada yang dia memiliki perpindahan baris. Ya, kita contohkan seperti yang ada di slide ya, misalkan alamat sama dengan 1, 2, 3, enter, kita kasih spasi 4 ya, 1, 2, 3, 4, jalan Ratu Ratis 1, nomor 18, koma, enter, 1, 2, 3, 4, Logosari Semarang. Seperti ini. Enter, petik 3. Kita enter. Sekarang kita coba panggil alamat. Ya. Jadi kalau petik 3 ini kita bisa gunakan untuk menuliskan teks yang dia itu bisa ganti baris seperti ini. Misalkan ini di sini kan kita ada ganti baris ya. Nah, kita bisa menggunakan petik 3. Tapi sangat jarang digunakan sebenarnya. Nah, dan yang perlu diketahui kalau kita di sini nuliskan petik 3, maka kita harus menutupnya dengan petik 3 juga.
Jadi kalau di pertama petik 3, di sini juga petik 3. Kalau di sini petiknya 4, di sini juga tutup dengan petiknya 4. Tapi petik 4 ini ternyata tidak dikenali ya. Maksimal 3. Kalau 3 ini masih dikenali. Kalau 4 tidak dikenali. Nah, kita cetakkan alamat, tetap dia tipe datanya tetap string. Nah, kita coba lagi, kalau petiknya 2, ya tidak bisa. Jadi yang dikenali hanya 1 dan 3 ya. Kalau di sini masih bisa petik 1, kalau petik 2 nggak bisa, kalau petik 4 nggak bisa, kalau petiknya 5, petik 5 malah bisa. Jadi yang ganjil-ganjil saja yang bisa ya. Oke, seperti ini. Jadi kalau di sini petiknya, ketika kita mau memberikan tipe data string, kita berikan petik yang ganjil, yang genap tidak bisa. Seperti itu. Tapi intinya kalau kita mau menuliskan data teks, kita wajib memberikan petik seperti itu. Contoh program dengan menggunakan variabel dan tipe data. Contohnya seperti ini. Nama Hartono, alamat Mataram, umur 19, tinggi 170, menikah, false. Nah, kalau mau mencetak tinggal tuliskan seperti ini. Jadi untuk misalkan di sini nama sama dengan nama, itu kita bisa menggunakan petik seperti ini. Oke. Kalau dilihat dari data yang di slide, kira-kira nanti status menikah atau belum menikah nanti outputnya. Kira-kira kalau dilihat di slide, si Hartono ini menikah atau tidak menikah? Tidak menikah, Pak. Oke. Tidak menikah. Kenapa tidak menikah? Karena statusnya false. Ya, betul. Karena di sini false. Jadi dia nanti outputnya belum menikah. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, digunakan untuk kondisi ya, untuk percabangan. Percabangan itu menggunakan if. Ini kan cabang pertama, ini cabang kedua. Seperti itu. Jadi kalau mau menggunakan variabel, misalkan di sini umur sama dengan 56, kalau mau mencetak, dalam kurung, karena kita pakai kaitan 3, kita harus wajib menambahkan kurung ya. Dalam kurung, nah ini nama, nama umur. Nah ini untuk memanggil variabel umur, itu jangan dimasukkan dalam petik, di luar petik seperti ini, umur. Jadi nanti outputnya muncul umur sama dengan 56. Yang ini dicetak menggunakan print, ini juga memanggil variabel cetak dengan print seperti itu. Nah, terus kita juga bisa mengkonversi tipe data seperti yang kalian lakukan ketika kemarin mengerjakan tugas menghitung luas segitiga. Sebenarnya inputan yang kita masukkan itu tipe datanya string, tetapi kalian convert ke float kemarin di tugas menghitung luas segitiga. Oke, misalkan di sini kita coba untuk membagi ya, 10 bagi 3. Kira-kira kalau 10 bagi 3 itu berapa? 3, berapa?
3,3333 terus ya. Nah, di sini karena kita tahu kalau 10 itu integer, terus 3 juga integer, ketika dibagi dan kita tidak secara spesifik menentukan bahwa tipe data C adalah float, maka secara default nilai C ini adalah integer. Dan kalau integer itu kan tidak ada komanya, maka oleh Python nilainya dibulatkan seperti ini. Jadi karena di sini kita tidak menulis C tipe datanya float, maka oleh Python dianggap C ini tipe datanya integer. Terus nanti outputnya 3 karena integer itu tidak ada komanya. Ya ini. Menghasilkan nilai 3, mengapa demikian? Karena nilai A dan nilai B bernilai integer, maka hasilnya pun berupa integer. Terus bagaimana agar hasilnya ada komanya? Bagaimana agar ada komanya? Caranya adalah dengan di-convert menjadi bilangan pecahan atau float terlebih dahulu. Nah, cara mengkonvertnya itu sangat gampang sekali, cukup menggunakan fungsi float. Jadi A10, B3 dimasukkan dalam fungsi float. Maka secara otomatis A ini tipe datanya float, B juga float, kemudian dibagi, terus nanti secara otomatis nilainya akan berubah menjadi float, yaitu 3,33333 dan seterusnya. Ya, ini fungsi float akan mengubah nilai A menjadi 10.10, nilai B menjadi 3.0. 3,0. Terus ada berbagai macam fungsi-fungsi yang lain yang bisa kita gunakan untuk mengubah tipe data. Ada fungsi integer, long, float, bool, char, string, bin, hex, oct, dan sebagainya. Jadi ini bin ini mengubah ke biner, hex ini mengubah ke bilangan heksadesimal, oct ini mengubah bilangan ke oktav, ke oktal, seperti itu. Jadi ini fungsi-fungsinya kalau kita mau mengubah ke string ya kita gunakan str seperti itu. Oke, kita coba ya. Saya sebenarnya lebih suka kalau langsung praktek dibandingkan teori ya. Misalkan di sini kita akan menulis angka 1 sama dengan 90. Angka 2 sama dengan 70. Terus ini hasil sama dengan str 90 ditambah str 70. Oke. Print hasil. Oke, kira-kira ini hasilnya berapa? Kira-kira hasil dari penjumlahan angka 1 dan ini sorry ya. Sorry, ini harusnya diginikan dulu. Hasil sama dengan str angka 1 plus str angka 2. Print hasil. Kira-kira hasilnya berapa? 90,70. Ya, yang betul Mas Faris. Nah, ini banyak yang terjebak ya. Kenapa 90-70? Karena di sini Karena berupa string. ya, karena di sini kan kita sudah mengkonvert angka 1 ini menjadi string. Sehingga nilai 90 ini berubah menjadi string. Nah, kemudian angka 2 ini 70 juga berubah menjadi string.
Ya, misalkan di sini ya, di sini saya punya string misalkan 76. Saya tambah dengan 65. Maka hasilnya adalah string juga. Hasilnya digabung. 76 digabung dengan 65. 76, 65. Seperti itu. Kalau ini juga karena dia string, sama-sama string, maka dia digabung. Ya, kita coba cek ya, type hasil. Ya, hasil ini tipe datanya integer. Tipe datanya string, sorry. Ya, karena di sini kan string, ini string, maka hasilnya juga string, seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi untuk mengconvert kita bisa menggunakan fungsi string seperti ini. Hasil penjumlahan string itu akan digabungkan. Ya, tadi banyak yang terkecoh karena tidak melihat kalau saya mengkonversi ke string. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin seperti itu saja untuk materi kita pada pagi hari ini. Itu adalah beberapa contoh penggunaan variabel dan tipe data. Untuk course di Elino sudah join semua ya? Sudah pada join? Sudah. Ya, Oke. Nah, di sini saya sudah coba untuk memberikan data seperti ini ya, mengenai capaian pembelajaran, penilaian, nilai akhir, kemudian nanti saya upload juga job sheet dan video pembelajaran yang kita pakai seperti itu. Oke, sebelumnya mungkin ada yang mau tanyakan terkait materi kita pada pagi hari ini. String STR. Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan Mbak Anissa. Tadi kan yang jarak yang 3 eksponen 3 itu kan itu angkanya tuh itu 3 kali 10 pangkat 3 itu bisa diganti nggak? Misal 3 eksponen 2 jadi 3 kali 10 pangkat 2 gitu Pak, atau harus sama? Bisa diganti, fleksibel nilainya. Oke, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, Untuk tadi Boolean, kalau pakai 1 sama 0, penulisannya gimana ya, Pak? Biar nggak jadi integer. tipe data boolean supaya nanti akan kita bahas di itu pertemuan selanjutnya, masih Oh di ya, ya semangat ya, Pak. eh, di materi if dan else nanti. Oh, iya, Pak. Ya, mohon maaf ya Mas, sabar dulu. Iya, Pak. Sebentar. Ini ada absensi, tolong diisi ya sebelum berakhir. Oke, coba absensinya diisi, bisa apa enggak? Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada di sini mungkin akan ada sedikit
ini ya, apa, latihan ya. Nah, ini nanti diupload di Elino. Yang ini diupload di Elino. Nah, di sini ada sedikit latihan, diupload di Elino. Kalian bahasa Inggris mungkin sedikit tahu kan ya. Nah, di sini nanti kalian isi sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Misalkan di sini kita disuruh untuk membuat variabel X, kemudian kita isi nilainya terserah. Karena kan di sini assign object ya. Nilai X-nya ini diisi terserah, mau string, mau boolean, mau integer, mau float, terserah. Terus yang kedua, ada 3 variabel, kita disuruh membuat 3 variabel yaitu mood, strength, dan rank. Kalau mood ini tipe datanya string, kalau float tipe datanya, kalau strength, kalau tipe datanya float, kalau rank tipe datanya integer. Jadi masing-masing variabel ini berbeda tipe datanya. Silahkan kalian tulis di sini. Nah, terus yang ketiga cukup gampang. Kalian mengisi nilai X, Y, Z itu dalam bentuk angka. Kemudian nanti ketiga angka yang kalian masukkan, kalian jumlahkan, disimpan dalam variabel S, kemudian variabel S ini ditampilkan menggunakan fungsi print. Seperti itu saja. Nah, kemudian kalian nanti kumpulkan, nama filenya tetap coding exercise 1 nggak apa-apa, asal namanya ini diganti. Namanya diganti. Misalkan Avandi. Seperti itu. Ya, tapi ini kalian harus membuka Jupyter Notebook. Di sini sudah bisa membuka Jupyter Notebook semua. Sudah. Caranya cukup gampang ya. Cukup kalian buka Anaconda Prompt, terus kalian ketikkan Jupyter Notebook. Nah, nanti secara otomatis browsernya akan mengarahkan ke alamat localhost ini. Ini tinggal di copy alamatnya. Misalkan tidak langsung muncul, nanti copy, terus dimasukkan di sini. Nah, nanti akan muncul. Nah, ini tugas kalian atau latihan kalian, nanti diupload di sini. Ini saya belum buatkan. Nanti diupload, deadline-nya seminggu. Ya, diupload di pertemuan 3 ya. Nanti ada tempat untuk uploadnya. Deadline-nya seminggu sampai tanggal 18 Oktober. Seperti itu. Nanti ini juga akan saya bagikan di El Nino, di pertemuan 3. Oke, seperti itu ya. Terus tadi menjawab pertanyaan yang Mas siapa tadi yang terakhir. Supaya nggak penasaran, ini saya jawab. Penerapan boolean di integer ya, yang 1 dan 0. Ini misalkan kita punya variabel X, true. Emang penerapannya ini kebanyakan di percabangan, di if dan else. Misalkan X sama dengan true, if X titik 2. Ini penulisan defaultnya pakai titik 2 ya. 1, 2, 3, 4. X sama dengan 1. Else. Kalau sudah pakai else, X-nya nggak perlu tulis lagi. 1, 2, 3, 4. X sama dengan 0. Oke. Nah, nanti kalau kita cetak print X, nah, padahal di sini saya tidak mendefinisikan secara eksplisit kalau X itu berisi 1, tapi ketika saya print X, maka nilainya 1. Jadi kalau true itu bernilai 1, kalau false bernilai
0. Ya, seperti itu ya, sedikit penerapan boolean ke dalam nilai 0 dan 1. Tapi nanti akan sangat bervariatif fungsi dari nilai boolean 0 dan 1 ini. Nanti kita akan coba di materi terkait mengenai percabangan menggunakan if dan else. Oke, absennya bisa dibuka ya. Sudah pada absen semua? Oke, karena ini waktunya sudah melebihi dari teori ya. Teori itu kalau daring 45 menit, kalau praktikum 2 jam. Kalau sudah melebihi, saya akhiri kuliah kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, selamat melanjutkan kuliah.